semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Virgo di tahun 2025. Tapi sebelum saya membahas untuk semua aspeknya di tahun 2025, saya ingin info kalau misalnya kamu ingin dibacain atau diramalin peruntungan kamu secara spesifik punyamu di tahun 2025 atau ingin berkonsultasi atau curhat, bisa hubungi ke nomor telepon yang ada di video ini ya. Yuk lanjut, kita mulai. Sebelum aku bacain untuk per aspek dari segi yang jomblo, asmara, berpasangan, karir, keuangan, aku akan tarik tema dari peruntungan zodiak Virgo di tahun 2025 ini apa. Tunggu, nyempil. Ini dan ini. Oke, jadi yang pertama ini ada kartu Fitur. Sepertinya ada seseorang yang sepertinya memaksa kamu untuk belajar mengandalkan diri kamu sendiri. Karena di sini ada tulisan someone you know is undependable and insecure. Mohon maaf bahasa Inggrisnya kacau. Yang artinya ada seseorang yang kamu anggap bisa ngebantu kamu atau ngandelin dia atau apa, ternyata nggak bisa diandelin kayak gitu. Jadi orang yang kamu anggap paling wah ternyata enggak. Nah ini menyebabkan dimana aku nggak tahu kenapa ngelihat belajar mengasah kembali kemampuan yang kamu miliki, belajar percaya diri pada kemampuanmu dari gambar Fitur ini ya. Dan setelah itu sebentar, aku lihat ini ada kartu basket. Setelah kamu belajar percaya diri terhadap kemampuan yang kamu miliki, akhirnya kayak ada aja keberkahan yang hadir buat kamu kayak gitu. Jadi keberkahannya ini hanya akan hadir ketika kamu mau belajar percaya diri dan mengasah kembali kemampuan yang kamu miliki. Kalau yang kamu ngerasa kayak nggak bisa, padahal kamu lagi belum mencoba bakat itu. Jadi jangan heran kalau di tahun ini banyak banget situasi-situasi yang dimana kamu perlu mengasah kemampuan dirimu lebih ahli ya, atau yang kamu suka malah. Misalnya dari sekedar hobi bisa difokusin, bisa diseriusin kayak gitu ya. Itu untuk Virgo. Saya lanjut untuk yang masih jomblo dulu ya. Virgo jomblo di tahun 2025. Taruh dulu ya, masih ini. Nah nih, yang pertama yang jomblo ada gambar kartu Six of Cups dan The Lovers. Wow. Oke. Coba kita lihat sambil aku bacain, sambil aku buka kartunya ya. Peruntungan di tahun 2025-nya. Jadi di awal tahun ada indikasi kamu bertemu dengan orang baru, tapi punya karakteristik sama seperti orang yang pernah hadir dalam hidupmu, atau orang lama balik lagi. Kayak gitu. Kamu udah tahu padahal kalau misalnya dia punya karakter yang buruk seperti orang yang lama, ya lebih baik jangan diterusin gitu loh, daripada kamu capek hati di sini. Atau justru sebaliknya, karena ini karakternya seperti orang yang pernah hadir ke dalam hidupmu atau orang lama balik lagi ke kamu jadi kayak ada overthinking sendiri gitu loh, padahal ya nggak ada apa-apa di sini. Jadi belajar untuk menikmati
jangan terlalu kayak gugup. Jadi di pertengahan tahun sebenarnya banyak banget sih yang hal-hal bisa dijalanin dan nikmati bersama. Atau kalau kamu memang pengen sendiri, kayak kamu lagi fokus jalan-jalan biar nggak keinget masa lalu, itu yang aku lihat di sini. Nah, tapi kalau misalnya mulai deket sama beberapa orang, sepertinya di bulan 7 dan 8 dan 9, ini ada gambar The Tower dan Page of Wands. Kamu udah mulai kayak ngerasa ke-attract sama itu orang, mau mulai deket atau apa, tapi semesta menyampaikan bahwa boleh lu suka sama orang, tapi jangan terlalu melekat, jangan terlalu kayak lu harus ini ke gua gitu, jangan kayak transaksional, jadi kayak kena tegur lah sama semesta. Akhirnya di sini ada indikasi beberapa di antara kalian hubungannya malah jadi canggung, ada yang berpisah, makanya di akhir tahun kayak gitu. Ujung-ujungnya ada sih yang akhirnya serius gitu ya, tapi kalau bagi yang tetap memilih jomblo di akhir tahun, aku lihat kamu malah jadi kayak udahlah, menyembuhkan lukaku sendiri terlebih dahulu. Aku memprioritaskan belajar untuk mencintai dulu, self love dulu, karena tanpa sadar di tahun 2025 ini mengajarkan kamu masih punya banyak sekali shadow yang perlu kamu perbaiki. Itu yang kebaca di kartunya untuk Virgo yang masih jomblo. Ayo lanjut untuk yang berpasangan Virgo di tahun 2025. Nah, yang berpasangan pertama ini dia minta ditaruh di sini kartunya. Sebenarnya hubungan kamu sama pasangan ya bisa dibilang nggak terlalu ada banyak masalah besar kalau kamu tidak bawa apa-apa itu dengan overthinking kayak gitu loh. Kayaknya kamu mikir terus, belajar tenang ya, belajar santai. Iya tahu apa aja memang harus dibikin strategi, tapi nggak capek apa kamu kalau mikir terus nggak enjoy kayak gitu loh. Nah, terus akhirnya di bulan akhir Februari, bulan 3 dan bulan 4 ada kartu King of Wands dan Seven of Pentacles, yang artinya tuh kamu sama pasangan sepertinya lagi ada semacam target atau yang ingin dicapai atau yang ingin dilakukan. Tapi kalian harus kayak sabar banget sama prosesnya, benar-benar sabar banget sampai di pertengahan tahun kalian tahu apa yang ingin kalian lakukan bersama, terutama yang udah punya anak ya, terus anak-anaknya masih pada sekolah. Pastikan semua berjalan sesuai dengan strategi. Tapi kalaupun misalnya ada yang tidak sesuai dengan strategi, belajar fleksibel dan beradaptasi. Nggak usah dibawa pusing berhari-hari atau berminggu-minggu kalau ada saja yang tidak sesuai dengan target awal. Jadi ya hati-hati dengan sisi perfeksionisme ya Virgo. Akhirnya di sekitar bulan Oktober November di sini ada kartu Six of Wands dan ada kartu Temperance. Artinya situasi kalian berdua nih ada aja sih ya up and down kehidupan mah. Cuman ya bisa kalian lalui, kalian happy, menikmatilah. Kayak ya gitulah namanya kehidupan. Ada bertengkar-bertengkar kecil tapi balik lagi normal. Nah, belum lagi di sini juga ada kartu The Empress dan ada kartu King of Cup, yang artinya di akhir tahun sepertinya kalian berdua lagi ada membangun sebuah perencanaan. Disarankan perencanaan apapun yang sedang kalian bangun ini jangan diceritakan ke banyak orang, cukup kalian saja yang tahu. Kalaupun nanya ke orang lain, itu paling lebih kayak ngasih saran yang tepat terkait situasi kalian ya, karena kan kita juga nggak tahu ya siapa yang ini akan doain jelek apa enggak ke kita gitu loh.
Apalagi di sini juga ada gambar ikannya ya. Ini kalau aku lihat apa yang kalian lakukan berdua ini sepertinya ada berhubungan dengan buat pemasukan ya. Entah pindah tempat, nggak tahu kenapa muncul kata pindah tempat, rumah atau kerja, atau ada yang bangun bisnis kayak gitu. Kalian sama-sama saling support. Ada yang bagian bikin kreativitasnya, ada yang bagian memantau prosesnya agar berjalan lancar. Itu yang kulihat. Aku doain yang terbaik ya buat kalian. Lanjut, berikutnya adalah dari segi karir Virgo di tahun 2025. Karirnya dulu ya. Di awal tahun ada Eight of Cups, tapi juga ada kartu Queen of Swords. Oke, nangkep. Terkadang kita kalau misalnya di karir, kalau mau karirnya maju atau apa, terus kamu udah tahu orang yang seharusnya kerja sama-sama kamu ini ternyata nggak bisa diandelin, udahlah jalan aja dulu, fokusin apa yang bisa kamu eksekusi duluan. Kadang kalau nungguan atau apa lama. Yang penting gini loh, kamu tahu sebelum bekerja sama dengan orang ini bisa diandelin apa enggak nih orang aslinya, kayak gitu loh. Apalagi di sini juga ada kartu di bulan berikutnya 2, 3, 4, rezekinya sih ada aja. Dari karirnya, pokoknya kayak performanya bagus, sampai cuannya juga kenceng gitu. Tapi di satu sisi 2, 3, 4 ya, berarti itu kan pas bulan-bulan bulan puasa sama lebaran ya, sama habis lebaran. Banyak sekali pekerjaan yang dimana kamu harus dipaksa agak multitasking sih. Kalau yang aku lihat, saking suruh multitasking di pertengahan tahun, kalaupun kamu mau mengerjakan sesuatu, maksimal 2 aja. Udah multitasking kayak cepet banget, ritmenya cepet banget. Apapun yang kalian kerjakan, entah itu hasilnya atau prosesnya kayak cepet banget. Gak tahu kenapa aku ngelihat kartu Nine of Wands ini disarankan untuk jangan lupa untuk luangkan waktu istirahat juga ya. Jangan terus-terusan kayak digeber terus tapi lupa istirahat. Itu. Terus di sini juga ada gambar Three of Swords. Kayaknya ada 2 kali fase nih kamu di orang yang dimana kamu pikir bisa diajak kerja sama, bisa diandelin, tapi ternyata agak sedikit ngecewain. Dan memang harus ngelupasin orang yang gak bisa diandelin ini, dan belajar percaya sama skill kamu, percaya. Nah, di sini tetap sesuai dengan target tujuan awal, maka di akhir tahun ketika kamu mulai mengasah dirimu, energi kamu sendiri yang akan mengundang dan menarik orang-orang yang memang bertanggung jawab pada pekerjaannya masing-masing, emang lihai pada bidangnya masing-masing, sehingga ketika kamu bekerja sama lagi sama orang, bukan berarti mereka udah coba-coba, tapi mereka memang sudah piawai di bidangnya, sehingga di akhir tahun kamu ketika mulai bisa mengandalkan diri kamu sendiri, kamu tahu nih mulai keteteran. Akhirnya cara pikir kamu tuh dalam berbisnis atau bekerja tuh lebih upgrade ya, bahwa kalau misalnya aku mau bekerja sama orang, berarti aku nge-hire orang itu atau nyari orang buat di tim aku yang sesuai dengan bidangnya, yang emang benar-benar serius. Jadi kalau ini ada indikasi yang someone you know is unpredictable, yang nggak bisa diandalkan, kayak kamu tuh mencoba kerja sama dengan orang yang kamu kenal, bisa keluarga atau temen, ternyata nggak sesuai dengan standarmu. Akhirnya nih di akhir tahun, setelah kamu jalan sendiri dulu, akhirnya kamu sadar pembelajaran di mana gue kalau mau kerja sama orang, mending sesuai skillnya, emang yang beneran serius di bidangnya. Gak apa-apa deh bayar, entah itu freelance atau full time, terserah. Tapi mereka itu pastinya sudah ahli di bidangnya. Jadi minim pengawasan pun kamu juga udah gak khawatir, kayak gitu loh.
Itu sih kalau yang aku lihat. Jadi benar-benar pembelajaran banget. Jadi kalau misalnya aku lihat lagi nih dari Three of Pentacles yang di akhir, ini kan sama aja kamu kayak ngandelin orang, tapi ada berubah. Berbeda dengan awal sama yang sebelum akhir tahun ini. Yang seakan-akan kayak, oh ternyata yang di awal tahun sama mau menjelang akhir tahun ini, karena kamu ngandelin orang yang kamu kenal, jadi kamu ekspektasinya terlalu tingginya, jadi nggak enak lah negor temen atau apa, atau orang yang kamu kenal, entah keluarga gitu. Jadi sama-sama nggak enakan, jadi berantem. Itu sih kalau yang kulihat ya. Nyampe sendawa, maaf. Terus berikutnya dari segi karir Virgo 2025 gimana? Ini yang pertama di awal tahun ada kartu Five of Wands. Udah, maaf sebentar ya. Terus ada kartu Queen of Pentacles. Terus juga ada kartu Four of Wands. Dan ada kartu Eight of Pentacles, keuangannya. Bentar, ini minta ini. Oke, sambil aku jelasin, sambil aku buka ini juga. Jadi di awal tahun itu ada kartu Five of Wands dan ada kartu 4 Pentacles, yang artinya keuangan kamu memang gak stabil sih di awal tahun. Banyak banget pengeluaran, tapi di satu sisi kamu juga kayak apa ya namanya, mila-mila lah biar nggak salah strategi gitu. Jadi walaupun kayak begitu tetap mencoba agar ada uang darurat, pegangan atau simpanan. Dan di bulan 2, 3, 4 rezeki kamu tuh kayak ada aja, banyak banget, kayak berkelimpahan lah ya. Sambil belajar fleksibel ya, walaupun di satu sisi di sini aku ngelihatnya kayak apa ya, kalau orang bilang banyak pengeluaran tapi kamu masih bisa survive. Itu yang aku lihat di sini. Terus di pertengahan tahun mulai bagus terus sih, jujur. Ini sampai akhir tahun gue bingung mau jelasinnya gimana. Gue cuma bisa ngomong ekonomimu bagus, secara finansial bagus. Walaupun nanti di bulan aku ngelihatnya angka 8 dominan di sini. Ini juga nggak 8 ya, astaga. Aku nggak ngeh. Jadi ini di bulan 8 sama bulan 9 karir kamu makin melejit, makin bagus, makin akhir tahun makin bagus. Cuman di sini satu sisi di bulan 8 dan 9 mendadak ada pengeluaran banyak, tapi masih ada pegangan lah, masih bisa ya dikelola lah dengan baik. Dan di akhir tahun ketika berkelimpahan rezeki di sini banyak sekali pengen ini itu. Cuman di situ aku lihat dari Seven of Wands-nya ini kamu tidak mudah tergoda juga kali ini, walaupun banyak mau, tapi kayak dibikin strategi. Oh, yang penting sekarang aku untuk beli dulu tuh yang mana. Jadi nggak mau yang kayak impulsif buying lagi, kayak lapar mata beli gitu, nggak lagi. Bener-bener kayak pakai strategi sekarang untuk membeli apa yang berguna dan bermanfaat untuk kamu. Nah, berikutnya aku akan bukain dari segi kesehatannya Virgo ya. Udah mau tarik 2 kartu, nggak tahu kenapa. Selama. Jadi ini bisa terjadi di bulan apapun, jadi yang perlu kamu perhatiin. Nah, yang pertama di sini the brain. Aku jujur, selama pas bacain si Virgo ini, kayak kepalaku sakit. Ternyata ini bukan energiku ya. Setelah aku buka kartu ini, sakit kepala ini adalah energi dari zodiak Virgo di tahun 2025. Ketika aku ngeh, oh ini ternyata energinya zodiak Virgo, jujur ini kepala gue langsung kayak plong, nggak sakit lagi. Dia tadi sakit loh, kayak mikirin ini enggak. Berarti emang dari energi kalian Virgo ya di tahun 2025 ini itu udah berasa di aku. Jadi banyak sekali yang membuat kamu pusing,
muter otak harus ngelakuin apa dan bagaimana. Jadi perbanyak konsumsi vitamin dan makanan yang bagus untuk nutrisi otak, biar nggak cepat lupa. Terus juga biar kondisi otak juga bagus kan, kita juga perlu olahraga biar asupan oksigen ke otaknya banyak, lancar. Jadi mencari dopamin yang alami lah kalau kita bilang ya, kayak gitu loh. Olahraga kayak gitu itu juga ngebantu. Terus kalau bisa malam jangan terlalu sering-sering begadang. Kalau bisa tidur jam 10 atau enggak 11 paling mentok, biar kondisi otak biar ada waktu istirahatnya tenang kayak gitu. Nah terus ini juga ada kartu The Fool atau The Heart, self care. Balik lagi self love untuk diri sendiri, self care diri sendiri. Kayak kalau ada rezeki lebih, jangan lupa untuk peduli terhadap diri kamu sendiri, rawat diri kamu. Biarkan dia juga dimanjain. Dan di sini kan karena jantung ya, berarti kan olahraga, terus mungkin makan makanan yang yang kolesterol mulai dikurangin, biar pembuluh darah, peredaran darahnya juga lancar, kayak gitu loh. Ya, yang bagus buat jantung sama otak. Mungkin ada beberapa juga ada yang asma, nggak tahu kenapa muncul itu. Hindari makanan-makanan yang men-trigger alergi atau asma. Itu yang muncul. Tapi beneran loh, kepala gue langsung plong loh pas buka ini. Berarti pusing yang dari tadi gue rasain itu sebenarnya buat ini energinya si Virgo nih, kalian nih di tahun 2025 yang terkait karir sama orang ini. Terus karena kamu sering mikir mulu. Nah terus berikutnya, saran semesta buat kamu apa selama 2025? Bentar ya. 3 mau nariknya, nggak tahu kenapa. Untuk kamu, setiap zodiak beda-beda ya. Untuk kartu kesehatan sama pesan semestanya, nggak selalu sama jumlahnya. Cuman kalau kamu kepanggil 3, yuk kita lihat. Child Divine, Innocent, Purity, and Redemption, suggest special connection with Divine. Jadi belajar mengenal, balik lagi mengenal diri sendiri, merawat diri sendiri. Jadi karena jujur sih, dengan seperti itu kita bisa jadi lebih mengapresiasi apa yang semesta dan Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mau mengapresiasi tubuh kita, kadang ada aja loh keberkahannya yang Tuhan kasih ke kita. Kayak dipermudah banget ketika kita menghargai diri sendiri. Lucunya juga orang di sekitar kita yang tadinya mungkin cuek atau nggak peduli, itu tiba-tiba kayak ada aja yang mau bantu lah, menghargai kita atau apa. Kayak selalu ada bantuan dimanapun kamu berada. Banyak keajaiban kayak gitu. Terus alchemist, jadi mengubah sebuah motif dasar kamu atau goal itu menjadi sebuah pengetahuan emas. Jadi apa yang motif apa atau target apapun yang ingin kamu lakukan, selama kamu eksekusi, fokus aja jalani dan asah dari skill yang kamu miliki, itu nanti bisa menjadi pengetahuan yang berharga untuk kamu atau orang lain. Tapi pastinya ya kamu dulu yang nikmatin gitu loh. Karena kalau kamu gak menikmati perjalananmu, kamu gak tahu apa yang bisa kamu upgrade dari dalam diri ini. Jadi nyambung, nanti baru dari apa yang kamu kerjakan akan menghadirkan keberkahan yang luar biasa. Kelihatan banget dari cuannya. Makin akhir tahun malah makin kayak wow, gue sampai bingung mau ngomong apa lagi, saking bagus. Jadi gue cuman point out di bulan-bulan tertentu yang mungkin agak sedikit bermasalah atau apa kayak gitu. Dan di sini juga ada kartu damsel. Jadi kayak ini tuh nyambung loh. Someone you know is undependable. Terus ini juga nyambung damsel sama fiturnya.
Jadi, bahwa dalam hubungan yang sehat, terkadang kita juga perlu belajar yakin sama kemampuan kita, skill kita, dengan mengasah ya, dengan eksekusi dulu. Soalnya kalau nggak kita gerak dulu ya nggak tahu. Kalau cuma di pikiran dong, ya mana ada hasil. Lu sendiri juga belum gerak, kayak gitu loh. Jadi belajar mengandalkan diri sendiri, belajar percaya sama diri sendiri. Tapi bukan berarti untuk nggak percaya sama orang lain. Tapi itu adalah sebuah proses yang dimana biar kamu jadi kenal, aku tuh siapa. Ketika kamu udah mulai kenal, kamu tahu kelebihan dan kekuranganmu, nah, kamu bisa nge-hire orang atau bekerja sama dengan orang lain yang dimana kamu memang nggak bisa di situ, tapi orang lain itu bisa. Jadi bisa bekerja sama secara profesional, bukan bekerja sama dengan orang yang nyoba dulu ya, gue belum pernah nyoba kayak gitu, enggak. Bener-bener kayak bekerja sama dengan orang yang emang udah piawai di bidangnya, enggak lagi yang merasa nggak enakan atau apa. Misalnya gini, orang-orang zaman dulu kan banyak yang berpikir kayak misalnya punya usaha ya udahlah, hire aja saudara dengan harapan apa ya namanya, biaya bisa lebih murah dan untung bisa lebih banyak. Tapi di zaman sekarang itu nggak berlaku, Kak. Nggak berlaku. Zaman sekarang kalau kita memang mau cari orang, cari yang emang udah piawai di bidangnya, biar hasilnya maksimal. Kayak gitu loh. Dan biar apa ya namanya, biar kita tidak terlalu micromanaging. Nah, oh ya, micromanaging. Berarti di sini someone you know is undependable itu membuat kamu jadi kayak parnoan. Kayak pengen ngecek gitu semuanya secara detail. Jadi ini sisi perfeksionis yang kita juga harus hati-hati sebagai Virgo terutama. Kan perfeksionisnya kuat ya. Tapi di tahun ini kamu juga di akhir tahun sih, kalau yang micromanaging itu kamu dikasih taunya tuh akhir tahun untuk jangan terlalu micromanaging. Karena nanti yang ada kamu jadi tambah capek sendiri, malah jadi sakit. Jadi cari orang yang memang piawai di bidangnya, jadi kamu nggak terlalu micromanaging. Iya, tetap dikontrol ada, tapi nggak terlalu micromanaging karena dia udah piawai di bidangnya. Begitu ya, jadi kurang lebih sekali lagi semoga bermanfaat untuk pembacaan peruntungan zodiak Virgo di tahun 2025. Dan kalau misal kamu ingin dibacain peruntungannya di tahun 2025 secara detail atau garis besar, itu bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Atau kalau mau konsultasi atau curhat via tarot, human design atau numerologi, bisa juga hubungi ke nomor ini. Oke? Thank you sekali lagi. Saya izin pamit undur diri dulu dan mohon maaf kalau ada salah kata ya. Bye-bye.